anak-anak, sekarang kita masuk ke pertemuan yang pertama. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas di kelas 4 tentang Pangeran Siddhartha yang meninggalkan istana dan memilih menjadi pertapa setelah melihat 4 peristiwa penting. Semoga kalian masih ingat apa itu 4 peristiwa penting yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, sekarang kita masuk pertama yaitu bertemu dengan Raja Bimbisara. Setelah meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampailah beliau di hutan mangga yang dikenal dengan hutan mangga Anupya. Nah, ketika perjalanan menuju ke hutan mangga tersebut, Pangeran Siddhartha melewati sebuah kota yang sedang mengadakan festival. Nama kota itu adalah kota Rajagraha. Kota Rajagraha sendiri dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Bimbisara. Pangeran Siddhartha waktu memasuki kota Rajagraha, Raja Bimbisara dan penduduknya melihat pertapa Siddhartha. Ketika mereka melihat pertapa Siddhartha, merasa kagum karena penampilan yang dimiliki oleh pertapa Siddhartha dan juga keagungan yang dimilikinya. Lalu Raja Bimbisara karena penasaran, dia mengutus 3 orang menterinya untuk ikutnya sampailah ke dalam hutan. Setelah mengetahui di mana tempat tinggalnya, 3 menteri tersebut lalu melaporkan kepada Raja Bimbisara. Raja Bimbisara langsung berangkat bersama dengan pasukannya setelah mengetahui di mana tempat tinggal pertapa Siddhartha. Kemudian Raja Bimbisara berbicara kepada pertapa Siddhartha. Ya. Beliau menawarkan kepada pertapa Siddhartha kekuasaan dan setengah kerajaannya kepada pertapa Siddhartha asalkan pertapa Siddhartha mau menjadi bagian dari kerajaan tersebut. Nah, tetapi Raja Bimbisara juga penasaran melihat fisik dari pertapa Siddhartha yang bersih, kemudian yang bercahaya, kulitnya yang bagus. Dia juga bertanya kepada pertapa Siddhartha tentang asal-usulnya dari mana. Pertapa Siddhartha kemudian menjawab kepada Raja Bimbisara bahwa dia merupakan seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Kapilawastu. Ya. Pertapa Siddhartha sendiri merupakan keturunan dari suku Sakya, putra dari Raja Sudodana. Dan beliau meninggalkan seluruh kekayaannya, seluruh istananya, karena beliau merasa tidak tertarik dengan kekayaan duniawi dan memilih untuk meninggalkan istana dan menemukan nibbana atau mencapai nibbana. Setelah mendengar hal tersebut, Raja Bimbisara merasa semakin kagum. Sebagai seseorang yang menghormati apa yang dicita-citakan oleh pertapa Siddhartha, Raja Bimbisara turut mendukung dan mendoakan semoga pertapa Siddhartha dapat mencapai apa yang dicita-citakannya atau cita-cita mulia dari pertapa Siddhartha. Nah, Raja Bimbisara kemudian memilih untuk berpamitan atau kembali ke kerajaannya, tetapi sebelumnya dia bermohon kepada pertapa Siddhartha, jika kelak pertapa Siddhartha telah mencapai cita-citanya atau mencapai kebudaannya, agar kiranya sudilah dia untuk mengunjungi kerajaan Rajagraha sebagai kunjungan pertamanya. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang bertemu dengan Raja Bimbisara. Sekarang kita membahas tentang berguru ya kepada pertapa. Nah, pertama sekali setelah pertemuan pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara, kemudian pertapa Siddhartha melanjutkan perjalanannya hingga sampailah dia di kediaman salah seorang guru yang bernama Alara Kalama yang berasal dari suku Kalama. Pertapa Siddhartha kemudian memohon kepada Alara Kalama agar sudi kiranya menerima dia sebagai muridnya. Alara Kalama adalah guru pertama dari pertapa Siddhartha. Di bawah bimbingan Alara Kalama dan dengan tekun pertapa Siddhartha mengikuti apa yang diajarkan oleh Alara Kalama, akhirnya dia mampu mengerti tentang semua pelajaran yang diberikan tersebut. Dan beliau
mampu mencapai kemampuan yang sama seperti gurunya. Lalu, melihat kemampuan tersebut, Alara Kalama memuji dan ingin menjadikan Pertapa Siddhartha sebagai penggantinya. Tetapi Pertapa Siddhartha memilih untuk menolak. Mengapa Pertapa Siddhartha memilih untuk menolak? Alasannya, Pertapa Siddhartha memilih menolak menjadi pengganti Alara Kalama karena beliau merasa apa yang diajarkan oleh Alara Kalama ternyata belum mampu untuk membebaskan diri dari lingkaran penderitaan, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Akhirnya, Pertapa Siddhartha memohon izin dan berpamitan lalu meninggalkan Alara Kalama. Setelah meninggalkan Alara Kalama, akhirnya tibalah beliau di kediaman seorang guru yang bernama Udaka Ramaputra. Nah, kepada Udaka Ramaputra, beliau juga bermohon untuk dijadikan sebagai muridnya. Udaka Ramaputra merupakan guru kedua dari Pertapa Siddhartha. Nah, di bawah bimbingan dari Udaka Ramaputra, Pertapa Siddhartha mencapai kekuatan batin atau yang dikenal dengan Abhina. Nah, apa yang dicapai oleh Pertapa Siddhartha atau apa yang diajarkan oleh Alara Kalama merupakan meditasi tingkat tinggi yang dikenal dengan pencerapan bukan pencerapan. Apa itu pencerapan bukan pencerapan? Yaitu kondisi batin di mana seseorang terbebas dari berbagai kekotoran-kekotoran batin, ya, kemelekatan, kegelapan batin. Apa yang dicapai oleh Pertapa Siddhartha, Udaka Ramaputra pun merasa kagum dan beliau memuji kemampuannya. Sama seperti kepada yang dilakukan oleh Alara Kalama, Udaka Ramaputra juga ingin menjadikan Pertapa Siddhartha sebagai guru bagi kelompoknya. Tetapi lagi-lagi Pertapa Siddhartha menolaknya. Nah, alasannya masih sama seperti sebelumnya, walaupun meditasi yang telah dicapai oleh Pertapa Siddhartha di bawah bimbingan Udaka Ramaputra adalah meditasi tingkat tinggi, tetapi belum juga mampu mengatasi lingkaran penderitaan, lahir, tua, sakit, dan mati. Akhirnya, Pertapa Siddhartha memilih meninggalkan Udaka Ramaputra untuk menemukan obat dari penderitaan. Nah, itulah kisah dari masa bertapa Siddhartha atau awal ketika Pertapa Siddhartha masih berguru. Setelah membaca kisah tersebut, pelajaran penting apa yang dapat kamu petik dari cerita tersebut? Kemudian, apa yang membuat Pertapa Siddhartha mampu menguasai pelajaran yang diberikan oleh kedua gurunya tersebut? Bagaimana kamu sebagai seorang siswa agar dapat mengerti apa yang diajarkan oleh gurumu? Dan saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita untuk satu bab ini, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertapaan penyiksaan diri, yaitu pertapaan yang dilakukan Pertapa Siddhartha setelah meninggalkan kedua orang gurunya. Lalu akhiri dengan Namo Buddhaya.